الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Malam ini malam ke-8 bulan Dzulhijjah. Juga ada bahasa menamakan hari Tarwiyah. Ada sebagian hari besok puasa. Kalau tidak besok pun dimohon pada tanggal 9 Arafah yang kebetulan jatuh pada hari Kamis. Umur panjang, sehat walafiat, jangan sampai ditinggalkan, yaitu puasa Arafah. Kebetulan pada tahun ini jatuh pada hari Kamis. Arafahnya dapat, puasa Kamisnya pun dapat. Atas permintaan, karena ini momen Idul Adha, maka pada malam ini kita akan membahas hukum udhiyah dari pandangan para ulama. Halo. Halaman 62. Faslun fi ahkamil udhiyati, menjelaskan hukum-hukum udhiyah, korban. Bahasa Arabnya udhiyah, ada bahasa lain kurban. Orang Indonesia menyebut korban. Udhiyah seakar waktu duha, adha seakar dia. Karena pelaksanaannya korban itu dimulai dari waktu duha. Bidhammil hamzati, dibaca dhammah hamzanya udhiyah. Fil ashhari mengikut pendapat yang masyhur. Apa itu korban? Wahia ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Korban adalah nama hayawan yang dipotong, binatang ternak yang dipotong pada hari Idul Nahr, Idul Adha, dan juga bisa dipotong pada hari-hari tasyrik. Insyaallah tahun ini jatuh pada hari Jumat, itu Idul Adhanya. Kemudian boleh dipotong pada hari tasyrik, yaitu 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin. Itu namanya hari tasyrik. Di Dumai informasinya sebagian tempat memotongnya hari Sabtu. Ada informasi juga sekalian libur motongnya hari Ahad. Boleh. Kalau hari Senin masih boleh sampai asar.
Jadi di sini ada 3 hal. Binatang ternak dipotong pada Idul Adha atau hari tasyrik. Yang ketiga, niat mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kalau motong ayam? Binatang ternak ini kan yang berkaki 4. Bagaimana kalau motong ayam? Tidak dinamakan korban. Bagaimana kalau motongnya hari sebelum Idul Adha? Juga bukan dinamakan korban. Bagaimana kalau motongnya tidak niat taqarruban ilallah, niatnya untuk dimakan saja? Itu bukan korban. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum korban? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkorban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Alal kifayati. Sunnah muakkad kifayah. Kita akan mengenal biasanya fardu kifayah. Tapi dalam masalah hukum korban itu ada hukum namanya sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang harus ditunaikan walaupun terwakili oleh 1 orang. Kalau sunnah kifayah, contoh, di antara contoh sunnah kifayah adalah kalau 1 orang berpapasan dengan 3 orang, 2 orang, kalau 1 orang berpapasan dengan 3 orang, maka sebaiknya yang 1 orang mengucapkan salam. Ini sunnah. Oke, sekarang 3 orang bertemu 5 orang. Siapa yang memulai salam? Sebaiknya yang 3, karena 3 lebih kecil. 3-3-nya ini siapa yang berhak mengucapkan salam? Itulah namanya sunnah kifayah. Salah satu dari 3 ini disunahkan mengucapkan salam. Dalam korban, kalau dalam satu keluarga hanya 1 orang, itu sudah, misalnya dananya pas-pasan. Aduh, tahun ini gara-gara apa? Gara-gara karena, maka anggarannya katanya cepet. Oke, kalau begini begini aja, kita beli kambing atas nama clue, itu namanya sunnah kifayah. Oke. Wa idza ata, apabila menunaikan biha dengan udhiyah wahidun, 1 orang min ahli baitin, dari keluarga, kafa, sudah cukup, an jamihim, dari mewakili seluruhnya. Wala tajibu al udhiyatu, korban itu hukumnya tidak wajib illa bin nadri, kecuali nazar. Korban hukumnya sunnah, tetapi kalau sudah nazar dan nazarnya dikabulkan oleh Allah, maka itu menjadi wajib. Bahkan ada misalnya kalau anakku tahun ini lulus, maka aku akan korban. Alhamdulillah lulus anaknya, maka wajib. Hukum korban bukan sunnah lagi, tapi menjadi wajib. Atau ada orang punya kambing, kebetulan kambingnya selalu beranak betina terus. Tahu-tahu dia niat, tahun ini kambingnya beranak jantan, pokoknya ini nanti untuk korban, maka ini wajib. Kalau hilang harus dicarikan gantinya. Jangan main-main. Ada orang punya sapi, misalnya punya sapi bedet, ini kalau umurnya
panjang nanti untuk korban, maka ini wajib. Kalau hilang, apalagi dengan tidak menggunakan keamanan semaksimal mungkin, wajib digantinya dia. Ini namanya ngaji kitab. Kalau hadis bingung. Ini sudah disimpulkan oleh ulama. Kalau baca hadisnya bingung, ayatnya pun bingung. Ayatnya mana? Inna a'toinakal fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Fasholli, maka sholatlah, wanhar, dan korbanlah. Dan korbanlah kamu. Ini perintah, wajib apa sunnah? Bingung. Maka kita perlu hadis. Hadisnya nanti dijelaskan oleh baginda Nabi, diantaranya adalah doha Rasulullah bikabsyaini. Rasul berkorban dengan 2 gibas. Oke. Status hukumnya bagaimana? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah apa dianjurkan? Inilah nanti disimpulkan oleh ulama. Jadilah kitab. Senang tinggal makan. Karena nanti bingung. Di antaranya adalah kalau sampean mau korban ikut Nabi, tak sampai-sampai. Nabi korban pakai kambing gibas. Di sini korbannya pakai kambing apa? Kalau kacang, ini sudahlah kacang, nggak ada. Nabi itu, kalau kita mau korban ikut cara Nabi korban, sampai kapanpun tak bisa. Nabi itu korbannya pakai kambing gibas. Warnanya warna putih, matanya ada kehitaman, kemudian ada tanduknya. Kita mau nyari di mana gibas, adanya kambing Jawa pun kurus. Nah, oleh sebab itu nanti ada yang namanya kias. Oke. Nabi kalau korban beli sendiri, motong sendiri, dibagikan sendiri. Sampean korbannya di mana? Korbannya pakai panitia. Itulah makanya ribut. Oke. Kadang-kadang ribut, bukan semua ribut. Jadi ada hal-hal tertentu yang perlu dijelaskan oleh ulama. Jadilah kitab. Wa yujzi'u fiha al-jadha minadh-dhan. Cukup kambing gibas, kambing domba. Kalau kambing berapa umurnya? Wa huwa malahu sanatun. Umur setahun, wa ta'ana fis saniyati, masuk tahun kedua. Kalau kambing wasaniyu minal ma'z, kambing jenis ma'z, kacang. Wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fis salisati, umur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Dia kambingnya kecil. Kalau unta, wasaniyu minal ibili. Ada di Dumai pernah korban unta? Hah? Ada? Kapan? Mana ada korban unta? Saya rasa belum ada. Nggak tahu kalau tahun ke depan. Harganya mahal. Unta dari sampai Dumai diperkirakan harganya sekitar 50 sampai 60 juta. Jadi kalau di Dumai mau mengadakan korban pakai unta, 1 orang bayar 10. Dapat hampir satu ekor sapi. Oke. Kalau unta umurnya malahu khamsu sinina, sanatun tunggal tahun. Kalau tasniah 2 tahun, sanatani atau sanataini. Oke. Kalau jamaknya sinina, malahu khamsu sinina,
Wa ta'ana fis sadisati, dan masuk umur ke-6. Wasaniyum minal baqari, onta anu sapi, lembu. Kalau lembu malahu sanatani, umur 2 tahun. Wa ta'ana fis salisati, masuk tahun ke-3. Wa tujzi'u al badanatu an sab'atin, kalau onta cukup dikongsi 1 onta cukup dikongsi 7 orang. Ishtaraku fi tadhiyati biha. Ishtirak artinya mereka berkongsi fi tadhiyati biha, korban menggunakan onta. Jadi onta boleh 1 onta dikongsi 7 orang. 1 onta 1 orang bagus. Kalau tidak mampu 1 onta 7 orang. Jadi kalau kita ikut dari atas, 1 orang 100 ekor onta, itu Nabi. 1 orang kalau di Dume, 1 orang 100 ekor lembu. Nampaknya belum pernah dengar di Dume 1 orang korbannya 100 ekor lembu. Oke, turun ke bawah. 1 orang 7 ekor lembu. Ada di Dumai, Bang? Ada? Belum. 1 orang 7 ekor lembu. Kemudian kita kurangi 7 ekor lembu untuk 1 orang. 1 orang 1 ekor lembu. Dikurangi lagi 1 lembu untuk 7 orang. Dikurangi lagi 1 lembu mewakili 7 keluarga. 1 keluarga isinya 7 orang. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak, daftar. Daftar untuk siapa? Untuk keluargaku. Pak, daftar untuk siapa? Untuk keluargaku. Berapa keluargamu? 7 orang. Kenapa cuma 1 orang? Corona. Itu boleh. Itu hukumnya. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin, cukup lembu 1 ekor an sab'atin mewakili 7 orang. Kadzalik. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin, kambing 1 ekor cukup an syakhsin wahidin, 1 orang. Wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin, lebih baik 1 ekor kambing daripada 1 ekor sapi dikongsi 7. Nah, tapi masalahnya di Dumai nyari kambing susah. Bukan sudah susah, harganya pun mahal. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Beli kambing sendiri diserahkan ke masjid, atau ikut menjadi peserta 1 ekor sapi untuk dikongsi 7 orang? Yang pertama, udahlah, sama-sama baik. Tapi kalau ada pilihan, kenapa kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', dalam hadis dijelaskan tetesan darah itu akan jatuh. Sebelum jatuh di tanah itu diterima oleh malaikat. La yaqa'u. Darah 1 ekor kambing dengan darah 1 ekor lembu dikongsi 7 orang, mana yang banyak? Ya 1 untuk 1 orang daripada 1 leher tapi itu secara begitu, karena ada hadis yang menerangkan darahnya itu. Tapi itu pun kalau memang kondisi memang kambing banyak. Di Dumai rasa-rasanya kambing sekarang harganya pun oke.
Nanti diterangkan lagi. Itu tadi, maka kita tidak cukup hanya membaca teks hadis. 1 ekor lembu di tempat kita di Dumai, ada tempat di mana 1 ekor dikongsi 7 itu biasa. Tapi kadang-kadang ada 1 ekor lembu dikongsi bukan semua 7-7-nya niat korban. Kadang-kadang 2 orang niatnya keka. Bagaimana ini hukumnya? Ini juga dijawab Imam Nawawi, tidak apa-apa. Daftar Pak, ya. Siapa namamu? A, B, C, D. Atas nama Pak, korban. Datang lagi. Yang ke-5, 6, 7. Daftar Pak, apa? Untuk akikah cucuku. Udah nggak apa-apa. Terima semua. Niatnya udahlah. Yang penting awal akad sudah diniatkan, selesai. Bagaimana kalau terjadi misalnya ada masjid sudah pesen lembu, orangnya tak cukup, 3 orang niat korban, 2 orang niat kekah, nyari 2 orang kesana kemari tak ketemu. Tahu-tahu ketemu sama tukang daging. Pak, ya, itu berapa lembunya harganya? 17. Tapi kurang 2 orang. Terus ini kalau tidak ada orang yang nalangi dana 2 orang lagi, otomatis DP-nya hilang. Oke Pak, saya ikut untuk yang 2 orang, tapi saya tidak mau niat korban, tidak mau niat kekah, saya bawa balik, mau saya jual. Ini juga dijawab oleh Imam Nawawi, boleh. Makanya harus adil. Motong lembu, ngek. Kalau memang 7-7-nya niat korban, selesai. Kalau yang sebagian niat kekah, oke, macam mana ini dagingmu? Alah, sekalian, udah selesai. Yang masalah seandainya sapi ini tidak bisa terbeli kecuali dengan 2 orang tadi tidak mau niat korban kekah, dia minta balik, udah ditimbang. Ditimbang, kebetulan sapinya ada berapa kilo? 100 kilo. Tinggal dibagi 100 kilo dibagi 7 orang. 100 kilo bagi 7 berapa? Kalau ngitung tak pada duit tahu. Hah? Gini aja. Setelah dipotong dagingnya 70 kilo. Itu aja dah, selesai. Yang 50 kilo diserahkan sama panitia, yang 20 kilo saya kasihkan sama dia, bawa balik. Seandainya terjadi. Itu juga kata Imam Nawawi. Jadi bapak-bapak, kalau ada panitia masjid sudah kadung ngasih DP, kemudian uangnya tak cukup karena pesertanya kurang 2, udah nggak apa-apa, boleh ikut walaupun tidak nama korban atau kekah, nanti dibawa balik, nggak apa-apa. Pak, aku ikut untuk menyelamatkan DP-mu itu, terus aku nggak mau ikut korban, terus nggak mau kekah, terus apa? Bawa balik. Mana sapinya? Nih, nanti potong, kita tengok. Potong, timbang. Berapa? 140 kilo. Berarti 1 orang bagian dapat 20, berarti dia dapat 40. Dah, bungkus bawa balik. Yang korban dah serahkan sama panitia. Itu boleh. Karena memang sering terjadi. Nyari kesana kemari kurang berapa orang, akhirnya belinya kambing. Sudah mendadak kambingnya kurus kayak yang ngomong. Hah? Hah? Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun, summa baqarun, summa ghanamun. Kalau ada pilihan, sebaik-baik korban pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Alasannya
Kata para ulama dasarnya adalah sholat Jumat. Barang siapa yang mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu awal, maka dia dapat pahala seperti pahalanya onta. Kalau orang pergi sholat Jumat datangnya waktu yang kedua, maka dia dapat sapi. Barang siapa yang sholat Jumat datangnya waktu ketiga, maka dia dapat kambing. Kemudian barang siapa yang datang waktu yang keempat sholat Jumat, maka dia dapatnya ayam jago. Barang siapa yang datang waktu yang kelima, dapatnya telur. Kalau ada orang sholat Jumat datangnya sudah khutbah, dapatnya apa? Tapi itu tadi, orang kita suka telur karena senang gorengnya. Daripada onta, kandangnya tak ada. Itu dasarnya. Ini sebatas itu yang diterangkan oleh kitab ini. Kemudian nanti perbedaan hukum korban niat untuk orang yang meninggal itu menjadi perselisihan. Ada yang berkata boleh, ada yang berkata tidak boleh, itu aja. Tapi kita ikut di dalam kitab Majmu yang memperbolehkan. Jadi boleh bapak ibu niat korban untuk almarhum. Apa dasarnya? Nabi pernah berkorban, ini korban untuk umatku yang sudah baik umat, termasuk umatku yang belum pernah korban. Mudah-mudahan bisa tertutupi dengan korbannya Nabi. Sedangkan ketika Nabi korban, tentunya waktu itu ada umatnya beliau yang sudah meninggal. Itu dasarnya, diantaranya. Sama dengan haji. Haji itu orang tua yang belum mampu haji, yang belum melaksanakan ibadah haji, dihajikan oleh anaknya. Kemudian dihajikan oleh anaknya, namanya badal. Yang sampai itu hajinya apa pahalanya? Yang sampai itu pahalanya. Udahlah gitu. Anaknya punya uang menghajikan orang tuanya. Sama, anaknya punya uang beli sapi untuk orang tuanya. Sama. Mana dasarnya? Buka kitabnya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab kitab Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh, di situ ada. Wa arba'un wa bi ba'din nusakhi wa arbatun la tujzi'u fit duhaya. Ada 4 binatang hayawan yang tidak cukup untuk korban. Ahadwa al-aura'u al-bayin, buta yang jelas. Bagaimana kalau malam tak nampak, kalau siang nampak, boleh enggak? Ada enggak orang yang malam nampak tapi malam tidak nampak, kalau siang nampak? Ada? Ya, orang. Ada enggak orang yang siang tidak nampak, malam nampak? Ada? Ada. Nampak duit iyalah. Rabun. Al-zahiru yang jelas. Al-zahiru auruha wa in bagiat al-hadaq wa in bagiat al-hadaqatu, walaupun masih nampak biji matanya. Jadi kalau ada sapi yang buta itu tidak cukup, kecuali memang hanya rabun siang atau rabun malam. Fil ashah, tapi ada ulama yang berpendapat kalau dagingnya gemuk, walaupun ada kekurangan dari segi misalnya tanduk atau mata atau itu, tetap daripada utuh jasadnya tetapi kurang dagingnya. Wasani al-arja'u al-bayin arjuha, yang pincang, jelas pincangnya. Beli sapi ditengok pincang apa tidak.
walau kana khusulul arjilillaha inda ja'iha litadhiyati biha, walaupun pincangnya sebab ketika dibaringkan sapi ditarik ke sana kemari, tahu-tahu terpleset kakinya patah, tidak boleh diteruskan. Salah banting. Yang suruh banting siapa? Orang-orang dibanting-banting. Ada cara. Itu di Bukit Kapur, tidak usah pakai main tarik. Kasih broti 4, 1, 2, 3, 4 itu. Kemudian ditarik sapinya, masukkan ke broti itu. Kan berdiri. Kemudian ditutup depan belakang, dah ikat. Ikat apanya? Kakinya. Kalau sudah diikat semua, tutup yang depan, tarik, ditepuk belakangnya, dia kan ke depan, udah ambruk. Nah, ini tarik sono, tarik sini, tarik sana. Akhirnya ngamuk, hilang sampai sekarang tak habis, tak ketemu. Di mana? Di Bukit Timah. Oke. Wasalisu al-maridatu, yang ketiga tidak cukup menggunakan kambing sapi yang lagi demam panas. Panggil dokter. Dikasih bodrek tak? Al-bayyinu maraduha wala yadurru yasirun hadhi wala yadurru yasiru hadhil umuru. Wala yadurru yasiru hadhil umuri. Isim isyarah dibaca mengikuti depannya karena dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Nanti lain kali kita akan mengadakan baca kitab cepat, belajar praktek membaca kitab cepat. Kapan nggak tahu. Warabi'u ala jafa, kurus kering kayak yang ngomong. Wayal, makanya kekah pun sama. Kekah itu Bu tidak harus jantan. Kalau danamu tak cukup, itu boleh dibelikan kambing betina, tapi nyari kambing betina yang tidak beranak dan gemuk. Daripada kambing jantan, duitmu tak cukup, jangan dipaksa. Yang masalah sudahlah betina kurus lagi, itu masalah lagi. Tapi itu tadi dalam kitab Majmu' diterangkan oleh Imam Nawawi, bahkan kalau kitab ada orang sapi betina kok majer tidak punya anak, itu dibeli untuk korban, itu bagus dia. Ya, mandul. Nyarinya di mana? Ya nyari. Macam mana boleh tahu mandul? Ay dhahabat dimahuha minal huzali al-hasilaha wa yujzi al-khsiyu, cukup kambing sapi yang dikebiri. Al-maktu'atu, al-maktu'ul sisnain, yang dipotong, dikebiri kedua telurnya. Wal maksuratul qarni, dan yang patah apa nih tanduknya. Illam yuksir fil lahmi, kalau tidak mempengaruhi daging. Masalahnya kembalinya kepada kualitas daging itu. Harus jantan. Kemudian memang sebaiknya tadi ya jantan, ya gemuk, ya bersih, ada tanduknya, warnanya putih. Tapi di Dume suka sapi yang warna hitam, bukan sapi yang warna putih. Alasannya kalau hitam sapi Bali banyak dagingnya, kalau putih besar tulangnya. Padahal Nabi
suka korban yang warna putih. Tapi karena orang Dume bukan suka warnanya, suka dagingnya, otomatis nyarinya yang hitam. Itu kalau sapi, kalau orang nggak mau dia. Wala tujzi wal maqtu'atu kullul udhuni. Tidak cukup yang terpotong telinganya. Wala ba'duha. Atau ba'diha ya, dan sebagian telinganya. Walal makhluqati bila udhin, dan tidak cukup yang diciptakan hayawan tadi tanpa ada telinganya dari lahir. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, udahlah itu nggak usah dibahas. Yang penting gemuk, umur cukup. Kalau masalah telinga, buntutnya hilang, buntutnya dipacok tetangga sebelah, itu kata Imam Ahmad bin Hambal diperbolehkan. Karena intinya korban keka itu bukan tanduknya, bukan ekornya, matanya. Itu hari kan ada telepon di bagian besar, Pak, kambing sapi yang untuk rencanakan dipersiapkan korban dibacok sama tetangga. Bagaimana hukumnya? Jadi ekornya tinggal separuh. Udahlah, nggak apa-apa, boleh mengikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam pendapat Imam Syafi'i ini kitabnya tidak boleh, dia tidak cukup. Saya tengok memang betul putus, tapi gemuk. Ada sebelahnya mau diganti kurus pula, walaupun ekornya panjang. Nah, tadi ada kebijakan. Wa yujzi wa yadun faqidatul kuruni, cukup untuk korban binatang hayawan yang tidak ada tanduknya. Wa ya al musammatu bil jalha. Jadi keka pakai kambing sebaiknya yang bertanduk. Tapi kalau tidak ada tanduknya, cukupnya umur gemuk, dah boleh. Kalau mau nyari seperti Nabi susah. Nabi itu kalau keka pakai korban atau keka pakai kambing domba warnanya putih. Wala al-maqtu'atu dzanbi, dan tidak cukup binatang yang terpotong ekornya. Wala ba'di, dan tidak cukup separuhnya. Maqtu'atul ba'd. Wa yadkhulu waqta dzabhil udhiyati min waqti sholatil 'id. Masuknya waktu korban itu dimulai dari waktu sholat Id. Aidin nahar wa ibaratur radati wa asluha yadkhulu wa asluha yadkhulu waqtu tadhiyati idza talatish syams yauman nahr. Waktu tadhiyah itu dimulai ketika matahari sholat terbit. Wa madha qadru raka'ataini, dan melewati kadar 2 rakaat. Wa khutbataini, dan 2 khutbah. Khafifataini, jadi walaupun sholat Id itu tetap sebaiknya 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah 2. Ini ada kawan yang mau buat tampil beda, 1 khutbah langsung turun udah selesai. Alah, boleh, tapi tetap rakaataini, khutbataini, khafifataini. Salat 2 rakaat, 2 khutbah yang ringan. Intaha. Wa yastamirru waqtu dzabhi, terus menerus waktu dzabh ila ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Min akhiri ayyami tasyriki, dari akhir hari tasyrik. Wa ya as-salasatu al-mutasilatu bi asyiri dzilhijjati, 3 hari
yang mutasil dengan 10 Dzulhijjah. Seandainya jatuhnya hari Jumat, maka yang mutasil Sabtu, Ahad, Senin. Yang penting jangan sampai matahari terbenam. Bagaimana kalau motongnya malam? Karena siangnya sibuk. Boleh, cuma makruh. Pak, ini motongnya malam aja lah terus biar pagi selesai kemudian nyate. Ya, nggak apa-apa. Tapi bangun tidur mau sembelih itu masalahnya. Bagaimana sebaiknya kita memotong? Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Dianjurkan ketika memotong 5 perkara. Ahaduha at-tasmiyatu, membaca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah sebelum memotong binatang itu hukumnya sunnah. Tapi mazhab yang lain itu hukumnya wajib. Apa alasannya? Kata Imam Syafi'i, setiap orang Islam itu dalamnya sudah ada nama Allah karena sudah syahadat. Tapi kata Imam Hanafi tidak. Fakulu mimma, makanlah apa-apa yang disebut nama, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah, jangan memakan apa yang tidak disebut nama Allah. Itu alasannya Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i tidak. Setiap orang Islam yang sudah syahadat di dalamnya ada nama Allah. Makanya di pasar kalau motong, bayangkanlah kalau 1-2 bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 1. Itu kalau 1, kalau 2000 ekor dah sah. Tapi jangan kayak gitulah. Kadang-kadang selagi orang Islam walaupun tidak baca bismillah itu tetap sah kata Imam Syafi'i, karena orang Islam itu di dalamnya sudah ada nama Allah. Tapi kata Imam Hanafi tidak. Pokoknya setiap mau motong harus baca bismillah. Nggak usah ditambah rahman-rahim. Bismillah. Bismillah. Iya kalau 1 ekor 2 ekor. Kalau yang di tempat pasar itu yang pesanan orang pesta itu 2000 ekor. Macam mana? Udah. Iya kalau bismillah. 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 Kemudian itu tadi, tapi tetap diusahakan bismillah. Ada yang Pak sudah bismillah belum? Tadi yang pertama bismillah, yang lain sudah jamaah. Artinya ini secara hukum memotong sapi, memotong kambing, memotong ayam, yang penting orang Islam itu hukumnya yang wajib dalam hukum adalah putus dua urat pernapasan dan urat wadajain namanya. Jadi baca bismillah itu hukumnya sunnah. Wa ba'daha salasan kama qala al-Mawardi. Wal khamisu terus wasani. Yang kedua as-salatu ala nabi, membaca sholawat. Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa yukrahu ayajma baina ismillahi wa ismi rasulih. Makruh hukumnya menghimpun 2 nama Allah dan nama Rasul. Bismillahi wa rasul, bismillahi wa rasulih. Enggak usah bismillah Allahumma sholli ala sayyidina. Wasalisu istiqbalul kiblati. Yang ketiga dihadapkan ke kiblat. Iya kalau sapinya Cina, kalau sapinya lari-lari. Kalau sapinya liar, udah ketemu di mana, jangan sibuk nyari kiblat pula. Potong aja langsung. Menghadapkan ke kiblat itu hukumnya sunnah. Yang mempengaruhi rasa itu tangannya orang yang pegang pisau.
Insya Allah kalau orangnya menjaga sholat 5 waktu, terbiasa ambil air wudhu, rajin sholat sunnah, insya Allah potongannya enak. Tapi kalau yang motong kadang-kadang mandi pun nunggu bulan suro, nah ini masalah. Kalau yang motong mandi nunggu hari raya, nah ini yang masalah. Kalau yang motong, nah, makanya sebaiknya sebelum memotong itu diantaranya ngambil air wudhu. Nah, istiqbal kiblati. Jadi kalau kambing kepalanya ini, bagaimana caranya kakimu itu bisa menginjak perut? Kan gini kan? Jangan gini. Gini. Karena Nabi motong kakinya diletakkan di atas perutnya itu. Hah? Gini. Oh ya, gini. Nih, mana kiblat. Dan kalau motong sebaiknya itu dari bawah tarik ke atas sebaiknya. Nggak apa-apa sih, dari atas mah tidak apa-apa. Pokoknya masalah rasa itu diusahakan sebelum memotong itu harus mengambil air wudhu biar baunya tidak amis. Kita orang kalau dari atas ke bawah amis ya? Enggak, dari yaitu pokoknya masalah amis itu pokoknya apa? Orang. Kalau ada, ya ini mohon maaf, kalau ada orang kekah begitu ini jangan-jangan yang motong tadi pagi tidak mandi, itu aja lah. Makanya kata Imam Nawawi, kalau mau motong kambing atau sapi sebenarnya sebaiknya kan motong sendiri, tetapi kalau tidak diserahkan pada orang yang memang ahlinya. Yang termasuk yang diambil kira adalah tahu hukum korban. Jangan asal itu tadi. Kembalinya kepada itu orang. Jadi baca bismillah, baca sholawat, mengadakan kiblat. Warabiu at-takbiru, yang keempat membaca takbir qabla tasmiyati. Wa ba'daha salasan kama qala al-Mawardi, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi. Imam Mawardi ini kalau salah muridnya Imam Ghazali. Wal khamis wa du'a bil qabul, yang kelima sunnahnya membaca doa. Fayaqulu dzabih, yang memotong baca doa, Allahumma hadhihi minka, ya Allah ini sapi kambing itu darimu, wa ilaika, dan kami kembalikan kepadamu, fataqabbal, kabulkanlah ya Allah. Ai hadhil udhiyatu ni'matun minka, korban ini adalah nikmat darimu, alayya ke atasku, wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni, dan kami mendekat kepadamu dengan korban untukmu. Wala yakulul mudhahi syai'an minal udhiyati al-manzurati, yang berserta korban tidak boleh memakan daging korban kalau korbannya nazar. Kalau anakku lulus, kalau anakku dapat jodoh, kalau aku punya cucu, maka korban. Maka sebaiknya peserta tidak usah mengambil bagian daging kalau niatnya nazar. Serahkan semua. Bal yajibu alaihi, bahkan wajib ke atasnya tasadduq, sedekah, bijamilah miha, seluruhnya sedekahkan. Walau akharaha fatalifat lazimahu domanuha,
Jadi orang yang korban wajib dianjurkan tidak mengambil daging atas nama peserta. Yang kedua, kalau korban atas nama almarhum, anaknya yang tidak dianjurkan mengambil bagian, serahkan semua. Kalau dari daging korban nazar dan untuk almarhum, jangan dikasihkan sama non muslim, harus dikasihkan sama orang Islam. Tapi kalau korban biasa boleh. Kalau double boleh ya? Double. Maksudnya tadi orang meninggal, sebaiknya kan nggak diambil dagingnya. Ya. Kalau diambil, terima dikasihnya. Berarti pahalanya sekurang-kurangnya mengurangi. Karena niat dari awal untuk almarhum itu kan seluruhnya dia. Tapi kalau panitia ngasih, ambil aja lah. Oh, itu biasanya bukan atas nama peserta, atas nama. Yes. Wa yakulu, dan sebaiknya makan minal udhiyati al mutatawwi' biha. Kalau korban biasa atas nama lillahi ta'ala, sebaiknya harus makan dari korban. Sulusan, sepertiga. Alal jadid wa maslusani faqila yatasaddaqu bihima wa rajjah Nawawi fi tashihi tambih wakila yudi sulusanil muslimin al agniya, sepertiga dihadiahkan kepada orang Islam yang kaya, wa yatasaddaqu bisulusin alal fuqara, sepertiga diberikan kepada orang fakir min lahmiha. Walam yurajjih an-Nawawi fi Rawdah wa Asliha syai'an min hadainil wajhaini. Maksudnya apa? Kalau korban sebaiknya 1 ekor kambing korban. Memang di zaman dulu kan begitu. Sepertiga, misalnya dagingnya 30 kilo, sepertiga 10 kilo untuk tuan yang korban, 10 kilo diberikan sama orang-orang yang walaupun mampu, yang sepertiga untuk fakir miskin. Bagaimana kalau separuh-separuh? Yang fakir miskin separuh, yang korban separuh, tetap dibolehkan. Yang penting jangan semua. Untung-untung memang diserahkan sedekah. Bagaimana hukumnya menjual? Wala yabi'u ayyahrumal mudhahi ba'u syai'in minal udhiyat. Tidak boleh orang yang korban menjual sesuatu dari korbannya. Ay min lahmiha, dari dagingnya. Au syariha, atau rambutnya. Au jildiha, atau kulitnya. Wa yahrumu aydan ja'ala ujratan lil jazzar, haram hukumnya menggaji tukang potong yang dia panggil dari bagian dagingnya, walau kanatil udhiyatu tatawuan, walaupun udhiyah tadi bukan wajib tetapi tatawu. Oke, ini yang menjadi perdebatan panjang. Boleh nggak menjual? Itu kan pertanyaannya ada dua. Boleh tidak peserta menjual daging korban? Satu. Boleh nggak menjual daging korban? Kan ada dua. Boleh nggak menjual daging korban? Yang pertama. Yang kedua, boleh nggak peserta korban menjual dagingnya? Belum dijawab malah ngopi. Ini kita harus tahu masalahnya dari awal. Maksudnya di sini tidak boleh menjual adalah peserta korban mau menjual dagingnya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ada fakir miskin dapat gara-gara corona, banyak orang korban dapat 1 kintal, dapat 30 kilo,
maka tetap si fakir miskin boleh menjual jual. Harus dibedakan. Yang menerima, yang tidak boleh menjual dagingnya, kulitnya, bulunya, itu adalah peserta korban. Tapi kalau ada fakir miskin menerima daging mau dijual, jual aja. Mau kemana mbah? Jual daging korban dapat berapa? Dapat 1 kintal hari ini. Udah jualkan aja. Yang tidak boleh Sabta ikut ngantar kambing 1 ekor di masjid, panitia ya tolong kasih separuh kambing aku, kemana? Mau saya jual. Ya ini masalah. Sekarang yang ketiga, orang sudah diserahkan sama kemudian panitia menjual apa? Kulitnya. Dari awal yang menjual itu bukan peserta, sudah diserahkan kepada Yang tidak boleh panitia itu sapi aku bawa sini kulitnya, terus mau saya jual, itu yang tidak boleh. Kadang-kadang ada orang motong di rumah kambing, mau kemana pak? Mau ke pasar, apa? Mau jual kulit, tidak boleh. Walaupun apa? Karena ketika kita akan mau niat korban itu sudah selesai. Sekarang masak-masak, alah, tak mungkin lah 1 ekor dimasak semua, tak mungkin lah. Orang korbannya 1 ekor tak mungkin dimasak semua, paling kakinya itu kakinya hilang. Kita ini di Indonesia masih beruntung, masih ada orang yang mau kaki, ada orang yang mau kepala, ada orang yang mau perut. Di tetangga sebelah Malaysia itu kadang-kadang kepalanya, isi perutnya, kakinya sudah ditanam. Ini kadang-kadang ada orang apa? Oh ini, karena gue mau ditunjang aja lah. Jadi maksudnya begini, jangan ada kebiasaan seperti orang tua dahulu. Gara-gara mengaji kitab tidak boleh menjual kulitnya dibiarkan kehujanan, kepanasan, dibuang akhirnya habis. Jadi gimana solusinya? Oke, sekarang Habibur Rahman korban, oke. Kulitnya masih ada yang mau, dah cincang. Nah, nih, kasihkanlah. Kepalanya ada yang mau? Ada? Dah cincang, berikan. Kalau kepalanya tak mau, kasihkan sabta, bawa balik. Biar badannya makin gemuk. Jadi yang tidak boleh menjual itu peserta korban. Kalau panitia boleh, panitia itu kan ada kesepakatan. Tapi tidak mungkin mau menjual apa namanya. Ini kan masalahnya masalah kulit. Ya. Kesepakatan panitia. Ya. Kulit dijual disediakan kepada orang miskin. Bagus. Yang masalah kulitnya dijual, uangnya masuk sini. Itu yang masalah. Itu yang ribut. Yang ribut lagi tadi. Aja. Wa yut'imu hatman. Bagaimana memasak sebagian tempat? Ya Allah, udahlah, udah diserahkan sama panitia, udahlah. Panitia, ayolah, ini kan memang sekarang ini ada bagusnya juga. Yang mau masak diusahakan ada sebagian peserta atas nama kekah. Tapi bagaimana kalau mengambil dari sebagian dari korban itu tadi? Yakinlah orang kita ini tidak setamak itulah.
paling-paling motong 7 ekor sapi, paling ngambillah 20 kilo untuk masak. Artinya Pak, artinya 20 kilo untuk masak itu kan dari awal peserta itu sudah diserahkan sama panitia membuat kebijaksanaan. Tidak mungkin lah dimasak semua, tidak mungkin lah. Karena ada tempat di Duma ini justru bukan daging mentahnya yang menjadi syiar, masaknya itu. Tak mungkin halal, halal, halal. Ya kalau 7 orang, kalau 100 orang, nggak usah gitulah. Akad pertama itu sudah selesai. Pak, aku niat korban itu sudah selesai. Termasuk sekarang tinggal kebijaksanaan. Ini yang masalahnya. Masalahnya kadang-kadang peserta ayah juga. Peserta yang mana? Jadi tetanggamu lah. Wayut'imu hatman. Ini saya mohon maaf, itu kawan kita di Tapanuli itu bukan daging mentahnya yang menjadi, itu bareng-barengnya sebagian kakinya, kepalanya dimasak, itu ramenya luar biasa. Sampai non muslim pun tetangganya ikut semua makan. Coba bayangkan. Ini kita membayangkannya kalau bawa balik kadang-kadang berbulan-bulan gak dimasak. Nah itu masalahnya. Masalah. Iya. Diundang rapat kalau korban semua datang. Nah terus? Diundang nggak mau datang. Nah terus? Nah, itu tadi kalau korban aja mau rame-rame. Ya kok tetanggamu lah. Wa yut'imu hatman minal udhiyati al mutatawwi biha. Karena praktiknya korban zaman dulu dengan sekarang itu beda. Dulu beli sendiri, motong sendiri, dibagi-bagikan sendiri, tidak ada panitia. Makanya Nabi ngancam, awas, jangan sekali-kali kamu jual, jangan sekali-kali menggaji tukang motong karena dia tidak bisa motong, dikasih sebagian walaupun kulitnya untuk upah. Itu dia beli sendiri, dipotong sendiri, dibagi-bagikan sendiri. Dulu tidak ada panitia. Kalau mau ikut Nabi itu tadi, besok cari kami sendiri, potong sendiri, ikut Nabi. Hah? Kawanmu itulah. Iya. Lah makanya waktu itu hukum, awas. Karena kamu beli sendiri, potong. Dulu ini, saya mau cerita dulu itu. Sebelum Mbah masih ingat mbah saya itu. Itu yang namanya mau korban, ya Allah. Beli kambingnya, dilus-lus, dimandikan. Dibedaki betul. Dibedaki, disisir. Saya masih ingat mbah saya itu kalau mau motong korban, 1 ekor dilus-lus, dikasih makan yang enak, kadang-kadang dicuci, sampai dibelikan kaca. Nah. Kata bagi dana, kan ada sejarahnya dikalungi betul. Baru diantar. Mam, ini begini. Sekarang kan enggak. Siapa yang mau ikut? Arisan dulu ya. Tak apalah, yang penting niatnya sama. Zaman dulu itu betul-betul dari awal. Beli sendiri, kalau beli sendiri nih, ditaruh di belakang rumah. Karena nanti mau korban, sebaiknya nanti tidak usah sarapan dulu, berangkat dulu. Kalau Idul Fitri sarapan dulu, baru berangkat. Karena kita nanti mau setelah pulang mau motong kambing, berangkat dulu. Berangkat, sholat itu selesai, buru-buru pulang langsung motong kambing. Kambing beratnya ada 15 kilo, yang 5 kilo untuk dimasak, yang 5 kilo untuk tetangga siapapun orangnya, yang 5 kilo untuk si miskin. Ini sepertiga dimasak karena dia dapat bagian. Tapi ada orang tak apalah, kami gak mau masak.
Jadi proses korban itu diantaranya sekarang ini prosesnya adalah kita diserahkan kepada itu tadi. Cuma panitianya ada yang sontoloyo itu jadi masalah. Tapi ini kalau di Dumai luar biasa, sudah luar biasa Dumai ini. Ya, Dumai ini termasuk kabupaten yang paling tertinggi korbannya. Jangan main-main di Indonesia. Rakyatnya cuma 256.000, korbannya hampir 2.000 ekor. Di kabupaten sana rakyatnya 1 juta, korbannya cuma akhirnya satu kampung kadang-kadang 1 ekor kambing. Parah-parah. Lah ada daerah tempat tertentu karena tidak cukup dagingnya tidak dibagikan mentah. Bayangkan 1 ekor sapi dibagikan 4.000 orang. Loh ya, di tempat saya itu saya masih ingat 1 ekor kerbau dibagikan 4.000 warga. Macam mana mau bagi? Udah sepakat, kita potong, kuliti, kemudian dibuat sate. Nih, satu cucu. Kita ini berhukum harus ingat tempat yang lain. Kalau kita ini di sini melimpah ruah sampai berbulan-bulan di kulkas, betul? Siapa orangnya? Nggak apa-apa, yang penting sudah kebagian semua. Yang tidak boleh itu kalau ada orang yang tidak dapat bagian. Wa muhadman min al-udhiyati al-mutatawwi biha lil al-fuqara wal masakina wal afdalu atasaddaqu jambi jamiha ila luqmatan au luqman yatabarraku al-mudahhi biaqya. Sebaiknya kalau kita korban udah dagingnya serahkan semua, tapi ngambil sebagian kecil aja untuk masak sama keluarga. Tapi dia boleh mengambil sepertiganya. Tapi kalau udahlah saya sudah ikhlas panitia, tak usah kami kasih, gak usah apa-apa. Tapi tetap harus mengambil walaupun sedih. Tapi peserta boleh menerima sepertiga dari, jangan peserta disamakan dengan orang biasa, harus lebih. Kalau orang biasa dapat 1 asoy, peserta harus di 3 apa ya, tergantung panitia. Karena memang dia berhak menerima sepertiga. Habibur Rahman korbannya tahun ini dapat 1,5 ton. Yang 0,5 ton ini disediakan untuk peserta, yang 1 ton dah dibagi-bagikan. Itu caranya agar termasuk memotivasi peserta korban. Jangan pulang ke rumah tetangganya sebelah dapat 1 asoy, dia pun dapat 1 asoy, itu masalah. Kecuali dia udahlah kami nggak mau, itu lain. Pernah terjadi ada orang nangis gara-gara korban. 1 keluarga menyerahkan sapi 1 ekor, dikasihnya 2 asoy. Mana boleh. Kalau 1 keluarga menyerahkan sapi, sapinya ada 90 kilo, maka keluarga itu berhak menerima 30 kilo, kasihkan sama dia. Ini 1 ekor sapi 1 keluarga dikasihnya asoy. Kalau ikhlas tak apa, mak nangis. Zamannya bapakku bukan begini. Zamannya bapakku masih hidup, kata dia, panitia ngasih sekurang-kurangnya 1 ekor kaki. Ini sama asoy. Fa innahu yusanu lau dzalik wa idza kal ba'du wa tasaddaqal baqi hasalau sawabu bil jami' wa tasaddaqu bil ba'di. Wala ini malah kalau ada orang korban 1 ekor lembu, kemudian diparuh belah jadi 2, pap, separuh untuk aku, separuh untuk baganda, nggak apa-apa. Yang penting jangan dimakan semua. Dah? Alfat. Oke, apa?
Ap- Tanya pakai apa? gimana hukumnya bagi dalam satu ekor sapi itu kan ada 2 orang. Ya. Bagaimana seorang muslim masuk untuk bukan untuk memenuhi Ah. satu Non muslim. Non muslim jangan dinamakan peserta korban sumbangan. Kalau enggak ada masalah karena sama satu ekor sapi itu sama dalam kitab Majmu seperti halnya 7 ekor kambing. Nilainya tetap gitu. Jadi misalnya ada 6 orang, nyari satu nggak ketemu. Si Dullah nggak mau, si Atan nggak mau, Pak Imin nggak mau, akhirnya si Acong mau. Pak Ijo yang mana? Itu Pak Ijo. Kalau orang kafir ngantar korban itu bukan korban, karena orang kafir tidak boleh korban. Tapi kita terima atas nama sumbangan, bantuan, titik. Jangan diniatkan hadir udhiyatu min Acong. Udah, potong aja. Kita makan sama-sama. Kalau ada korban dari non muslim bantuan, itu boleh dipotong sebelumnya karena itu bukan nilai korban dia. Karena syaratnya peserta korban itu harus Islam. Jadi nanti satu, dah masukkan, tapi jangan di atas nama. Potong aja. Jadi yang dinamakan apa? Yang 6 itulah, jangan langsung disebut. Kalau pas membelinya, siapa? Ya itu kan imammu yang lama itu. Satu lagi, 1 ekor lembu 7 orang. Bagaimana kalau SMA 1 ekor lembu? Udahlah, itu syiar korban namanya. Bagaimana nantinya naiknya 1 ekor dinaiki itu 100 orang? Nggak usah mikir gitulah. Kalau 1 ekor lembu dinaiki 7 orang masuk akal kata dia. Tapi kalau 1 ekor, bayangkan 1 SMK itu ribuan orang, motongnya cuma 3. 1 ekor lembu nggak usah dipikir. Itu adalah syiar agama untuk memotivasi mereka. Apakah 1 ekor lembu bisa dinaiki 500 siswa? Nggak usah dipikir itu. Jangankan 500, kalau Allah mau 1 bumi pun boleh Allah naikkan. Apa lagi? Udah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma hadhihi minka. Ya, masalah menyebut nama sebenarnya memang begini, hadisnya Nabi itu sebaiknya yang peserta korban menghadiri, karena memang konsekuensi panitia mencatat nama peserta, maka disebutlah nama-nama itu. Tapi sebetulnya menyebut nama-nama itu pun memang bagus, tapi ada masalah juga. Sapi pertama, Salman, Sabta, Wiwit, Khairul, Pak Ijo, Pak Imin. Ini belinya sama nih. Sapi nomor 2, Pak Imin, Salimin, Saliman, Atan, Dullah, Hamzah, Fatimah. Kurus macam yang ngomong. Sapi nomor 3 sudah nggak kurus, nggak kenyang. Ini tuh termasuk, kan kadang-kadang pengaruh. Kenapa sapi aku tadi disebut kok gemuk kayak si Sabta? Tahu-tahu begitu sapi terbentuk macam api, kurus, kering. Ini kan masalah. Sebenarnya itu pun memang masalah, Pak. Makanya dari awal itu innamal a'malu bin, sudah. Cuma itu tadi orang kita ini kan mau seremonial, mau tengok, mau disebut namanya. Mau masalahnya ketika disebut namanya itu tadi, panitia jadi masalah. Panitia, aku bayarnya duluan, yang dia bayarnya lambat itu utang. Apa dia gemuk, aku yang kurus? Itu jadi masalah.
Itu jadi masalah lagi. Kalau tidak nengok itu jadi masalah. Ada terjadi gara-gara tidak nengok apa yang dia menjadi peserta, minta dibalikan duitnya. Jadi yang wajib adalah pertama. Jadi itu tadi, nggak apa-apa kalau memang tempatmu disebut ya nggak apa-apa. Itu kan cuma itu tadi kadang karena panitia tidak semua panitia sempurna. Harganya sama tapi sapinya kadang-kadang. Sebenarnya kita sebagai peserta namamu disebut yang datang kurus kering pun sama karena nanti pada akhirnya toh dikumpulkan Loh, bayarmu berapa? 2,5 juta. Oke, bayarmu berapa? 2,5 juta. Terus nanti macam mana caranya? Dapat 2-3 asoy. Sama, 3 asoy. Gara-gara kambingnya, gara-gara ketika disebut namanya yang datang ke nomornya kurus, kan itu kan pengaruh sebenarnya. Tapi ada, kenapa? Aku kok bagiannya itu jadi masalah. Padahal pada ujungnya pun semua di. Oke? Apa lagi? Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal min paimin Saliman Atan Dulah Fatimah Khotijah ngek. Itu pun kalau sempat. Orang megang pisau aja gini-gini kok mau baca. Itu sebaiknya. Oleh sebab itu memang mungkin di antara jamaah kita ini ada sebagian tempat yang masih cara menumbangkannya pun masih kesulitan. Sekarang di Bukit Datu itu sudah praktis sekali. Itu termasuk dulu dimasukkan ke kerangkeng, kerangkengnya dibawa, kemudian ditidurkan ngek. Tapi kan ada sebagian tempat nggak usah gitu Pak. Kalau langsung kayak gitu nggak ada hiburan. Hiburannya korban itu nari sana, narik sini, itu hiburannya. Ya memang aku udah tahiran tempatmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sekali lagi itu sebaiknya, tidak wajib, sebaiknya sebenarnya dari awal orangnya yang menjaga sholat, yang motong nih. Kalau memang kita mencerita tentang baik, orang yang memotong sebaiknya yang ahli hukum, yang tahu hukum korban, yang menjaga sholat, yang rajin kemudian nanti ada pisaunya harus tajam, baca bismillah, baca sholawat, baca doa, kemudian dihadapkan ke kiblat. Itu kalau sempat. Kalau sapi mulai ke sana kemari, udahlah di mana pojok potong aja lah, selesai. Kalau sempat bismillah, kalau tidak pun ya, karena kita kata Imam Syafi'i, setiap orang yang syahadat itu di dalamnya ada nama Allah. Iya, kalau motong sapi sempat baca bismillah, baca takbir, baca sholawat. Kalau motong ayam di pasar sang 1000 ekor itu, janganlah baca sholawat. Orang sambil ngerokok. Apa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina, ampunilah kami, wa li walidina, orang tua kami, wa li jamaatina, jamaah kami, Allah. Wa liman hadara fi hadzal majlis, dan khususnya orang-orang yang hadir di majelis ini, Masjid Babibur Rahman. Allahumma ighfir lana wa lahum warzuqna wa iyyahum warhamna wa iyyahum. Allahumma shalli ala dinana alladzi wa ismat amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, itulah sandaran hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, karena itulah numpang hidup di duniamu ya Allah.
Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha maduna, perbaikilah amalan akhirat kami karena kami akan kembali menghadapmu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau hidup masih ada biarlah untuk kebaikan ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau kematian menjemput kami biarlah kematian tempat kami istirahat menghadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robi, mau kemana?